Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa bertemu kembali di tempat yang berberkah ini. Saha Sidini Maulana Nuruddin Dr. Haji Jumat Hafizullah Ta'ala, samping Sayyidina Maulana Imam Hussein radhiyallahu ta'ala anhu warda. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah bagi alam semesta. Juga puji syukur kita kirimkan kepada Sidi Maulana Nuruddin atas segala pengorbanan dan telah mendidik kita, mengajar kita sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan bagus. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di pembahasan tentang al-maqamat wal ahwal. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan secara terperinci tentang maqamat dan ahwal. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menyinggung tentang maqamat dan ahwal, tentang dalil-dalil mengenai ahwal dan maqamat. Sekarang kita akan menjelaskan satu persatu maqamat dan ahwal secara terperinci. Yalla fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun. Tafsilun li ba'd al-maqamat wal ahwal. نتكلم هنا على 10 مقامات تثمر 10 أحوال تثمر 10 أحوال ومواهب بكتلة الواحد، وفيما يلي بيان لكل مقام وما يثمره من أحوال. Di sini Maulana Imam akan berbicara tentang maqamat. Jadi 10 maqamat, maqamut taubah war ridha was sabr dan sebagainya, dan hasil daripada maqamat ini. Jadi bagaimana kalau kita memahami maqamat ini kemudian dijalankan dengan bagus, itu akan menghasilkan ahwal. Fadil. المقام الأول التوبة. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فاستحق تارك التوبة وصف الظلم، فهو ظالم لنفسه بوقوفه حائلا بينها وبين ربها. Yang pertama maqamut taubah. Jadi taba yatubu taubatan, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, raja. Orang yang melakukan dosa, jadi manusia ini makhluk khata wa nisyan. Yang namanya manusia tidak bisa terhindar dari dosa. Kecuali Nabi maksum, selain Nabi tidak maksum. Jadi selama manusia tidak maksum, maka dia akan melakukan dosa. Namun melakukan dosa bukanlah sesuatu hal yang tercela atau bagaimana, tetapi yang dicela kalau tidak bertobat setelah melakukan dosa. Jadi orang yang melakukan tobat dosa dan tidak bertobat itu disebut dengan zalim. Jadi dia berhak
dikasih sifat zalim. Kenapa? Ketika dia berbuat maksiat, dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi gelap. Di situ akan terjadi pemisahan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada hijab. Kemudian dia tidak bertobat, dia menzalimi dirinya. Kenapa dia menzalimi dirinya? Semestinya ketika dia berbuat maksiat, hatinya ini ada noda. Jadi ada noda di dalam yang menghalangi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertobat, dia menzalimi dirinya, mengharamkan dirinya untuk mengadakan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang tidak bertobat, dia zalimul nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Karena dia tidak membuka pintu untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena selama noda itu ada dari perbuatan dosa, itu ada hijab. Kita ada penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertobat, maka dialah yang menzalimi dirinya sendiri. Wa taubatu la tasihhu illa ba'da ma'rifati dzamb. Wa hatta yakmula laka ma'rifatu dzambi la budda an tanzura ila thalathati asya'. Jadi tobat ini tidak sempurna, tidak sah kalau kita tidak mengetahui tobat dosa tersebut. Jadi syarat untuk bertobat ya harus mengetahui dosa. Jadi Anda tidak bertobat kalau Anda tidak mengetahui dosa. Karena Anda bertobat kepada apa? Jadi sebelum bertobat kita harus mengenal dosa tersebut, dan untuk kesempurnaan dosa tersebut kita mengetahuinya persis atau tidak, maka kita perlu 3 hal. Yang pertama, awwaluha annaka takhallaita an hifzillahi lak wa asqattahu wa jara'ta 'ala dzam. Yang pertama, Anda meninggalkan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda keluar dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu seseorang berbuat dosa, berarti dia keluar dari penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya manusia ini dijaga oleh Allah. Jadi selama dia tidak berbuat dosa dan mengerjakan kebaikan, dia terpelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Begitu dia berbuat dosa, dia keluar dari penjagaan tersebut. Jadi Allah keluar dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan berani melakukan dosa. Jadi ketika sebelum melakukan dosa, tentu ada peringatan dari dalam. Ini tidak bagus. Ketika dia lakukan, itu terjadi 2 hal. Pertama, keluar dari penjagaan Allah karena melakukan dosa. Terus yang pertama, yang kedua, berani melakukan dosa. Padahal dia tahu kalau ini tidak boleh. Wasaniha annaka farihta bihi 'inda fi'lihi badalan an tahzan. Yang kedua, Anda bergembira di saat melakukan dosa, semestinya Anda bersedih. Jadi ketika orang melakukan dosa, keluar dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berani melakukan dosa. Terus karena berani melakukan dosa, dia bergembira dengan dosa tersebut. Semestinya dia merasa bersedih dan menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Thalithuha annaka asrarta ala 'adami ar-ruju'i fawra fi'lihi ma'a tayakkunika binaslil haqqi ilai. Yang ketiga, Anda bersikeras tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan dosa tersebut. Sementara Anda yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengontrol kita. Jadi ketiga poin ini itulah yang menyebabkan kita mengetahui dosa dengan sempurna. Bahwasanya kita melakukan dosa tersebut
kita keluar dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan berani melakukan dosa. Terus yang kedua itu kita terus menerus punya israr. Semestinya tadi saya lakukan atau tidak, itu dia lakukan saja, dia lakukan. Berarti ada keinginan untuk mengulangi melakukan dosa tersebut, dan berani melakukan dosa tersebut, semestinya dia menyesal. Itu. Ketiga poin ini dibutuhkan jika seseorang hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. وحقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية وذلك بالنسب إلى من عصيت، واتهام النفس بالتوبة، وطلب إعذار الخليقة. Jadi hakikat taubat ada tiga. Ta'zimul janaya wa dzalika bin nasri ila man asait. Jadi menganggap dosa besar dosa tersebut dibanding jika kita melihat kepada siapa Anda berdosa. Ketika kita berteman dengan seseorang, mungkin kita bisa melanggar atau berdosa kepada teman atau kepada siapa saja. Kita bisa melakukan dosa kepada siapa saja. Tetapi kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semestinya kita menganggap besar dosa tersebut. Kenapa? Allah yang memberi kita kesehatan, Allah yang memberi kita rahmat, Allah yang menjaga kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang menciptakan kita. Terus kita berdosa kepadanya. Kalau kita berdosa kepada teman atau sesama manusia, bisa saja karena orang tersinggung atau mungkin dia kecewa dan sebagainya. Itu. Tetapi berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena Allah membuat Anda kecewa. Justru Allah memberikan rahmat, pertolongan, kesehatan, terus Anda melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semestinya dosa tersebut kita anggap besar. Itu jika kita melihat bahwa kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattihamin nafsi fit taubah, juga menuduh nafsu dalam bertobat. Ya, ketika Anda bertobat, Anda harus menuduh nafsu. Jangan sampai nafsu ini pura-pura bertobat, atau nafsu ini tidak mau bertobat. Jadi nafsu sifatnya menipu, jadi suka menipu. Itu. Jadi bertobatlah, sebentar lagi lakukan. Tidak apa-apa bertobat karena ada manusia. Itu artinya tidak ikhlas. Dia bertobat karena ada manusia, dia bertobat karena ada teman. Itu semua tipuan nafsu. Jadi harus menuduh nafsu di saat Anda melakukan tobat. Wa talabu izaril khalika, juga meminta maaf kepada manusia jika kita berdosa kepada manusia. Itu. وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء: تمييز الثقة من الغرة، ونسيان الجناية، والتوبة من التوبة أبدا، لأن التائب داخل في الجميع من قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Jadi التائب بالتوبة. Rahasia taubat, hakikat taubat ada tiga. Yang pertama, tamyiz as-sika minal girra. Jadi rahasianya hakikat taubat ini, rahasianya adalah Anda harus membedakan mana yang serius, mana yang senda gurau. Sebab orang bertobat bisa saja dia bertobat tetapi dia tidak serius, tidak sungguh-sungguh dalam bertobat. Dia berbuat dosa, astagfirullahaladzim. Itu sekedar taklik. Sama dia kalau mengatakan mau datang insya-Allah. Insya-Allahnya itu bukan serius, tetapi sekedar komentar insya-Allah. Hadir, insya-Allah hadir. Beda orang yang betul-betul sadik di dalam hatinya mengatakan insya-Allah,
itu dia melihat Allah, insya Allah saya akan lakukan. Itu dengan betul-betul keyakinannya saya akan lakukan. Tetapi ada orang insya Allahnya itu taklik, bukan serius. Sama dengan orang bertobat. Banyak orang bertobat, ketika dia melakukan dosa dia bertobat. Besok berdosa lagi, bertobat lagi. Ini dosa yang tidak serius. Jadi sendaguro seperti ini biasanya tipuan hawa nafsu. Jadi nafsu itu selalu menipu. Tidak apa-apa bertobat saja lah. Kenapa? Karena ada orang. Karena disuruh bertobat. Itu nafsu seperti itu. Ketika dia melakukan dosa, dia bertobat. Itu nafsu suruh bertobat. Tetapi setelah, kalau kita mau pikir, ternyata kenapa dia bertobat tadi? Karena bertobat sekarang tidak apa-apa, supaya Anda tidak disalahkan, supaya tidak dihukum, supaya dikatakan bertobat. Besok-besok melakukan lagi. Jadi itu siris rahasianya orang bertobat. Jika Anda masuk dalam sika, maka Anda tobat diterima, tobatan nasuha. Tetapi jika yang kedua, al-ghir, itu berarti tobatnya sia-sia. Itu rahasianya orang bertobat. Wa nisyanil janaya, juga melupakan dosa. Jadi ini termasuk rukun dosa. Selama Anda berdosa, bertobat, lupakan yang lalu. Yang lalu sudah berlalu, jangan ingat lagi. Jangan pernah mengingat dosa Anda. Itu sudah dia maafkan, sudah diampuni, lupakan, jangan ingat lagi. Itu. Karena jika Anda mengingat terus dosa yang lalu, atau sedikit-sedikit ingat lagi, Anda tidak serius dalam bertobat. Ketika Anda serius bertobat, tobatan nasuha, Allah memaafkan. Yang sudah berlalu tidak ada faedahnya lagi. Itu jangan selalu ingat-ingat dosa-dosa yang telah berlalu. Tetapi apa yang Anda lakukan, apa yang harus lakukan saya sekarang ini untuk menutupi dosa ini? Anda mencuri umpamanya, lupakan mencuri. Tetapi apa gantinya? Tentu perbuatan baik. Saya meningkatkan salat sunat, saya meningkatkan selawat kepada Nabi, saya meningkatkan silaturahim untuk mengganti perbuatan dosa tadi ini. Jadi selama bertobat dengan tobatan nasuha, lupakan dosa tersebut. Wa nisyajana wa taubatu minat taubah. Lianna taib yadkhulu fi fil jami'. Jadi tobat dari bertobat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Fa amara taib bitaubah. Ada orang, tidak semua orang berdosa. Ada berdosa, ada tidak berdosa. Orang yang berdosa ini bertobat. Orang yang tidak berdosa tidak bertobat. Tetapi ayat ini mengatakan tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Selama Anda mukmin, maka Anda harus bertobat. Orang yang tadi bertobat disuruh juga bertobat. Bertobat dari tobat. Bertobat dari tobat, kita akan bertobat karena melakukan dosa. Bisa saja kita bertobat tersebut itu karena dorongan atau karena rasa malu. Kita perlu bertobat dari tobat tersebut. Berarti tobat kita tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlu bertobat dari tobat tersebut. Itu. Ketika seseorang bertobat, itu kan saya sudah bertobat. Itu atas kemauan saya, dengan keikhlasan saya. Tetapi yang lebih tinggi dari itu, jangan Anda bertobat karena Anda yang mau. Tapi semua itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menginginkan. Taballahu liyatub. Jadi Allah menginginkan kita berbuat dosa, kemudian bertobat dari tobat. Jadi bertobat dari tobat artinya kita meningkatkan kualitas sedikit. Itu. Karena kita berbuat dosa itu kehendak Allah, Allah menghendaki. Terus kita bertobat, juga Allah menghendaki kita bertobat.
muafakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertobat, kita mengatakan saya sudah bertobat. Berarti tobat itu Anda sandarkan kepada diri Anda yang bertobat. Seolah-olah itu bukan kemauan Allah, tetapi itu kemauan saya. Itu Anda perlu bertobat. Bertobat dari tobat, bahwasanya semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Anda harus percaya hal seperti ini, bahwasanya tidak ada yang terjadi di dunia ini keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fadal. ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء. أولها النظر إلى الجناية والقضية فيعرف مراد الله تعالى فيها إذ خلاه وأتيانها، فإن الله تعالى إنما يخلي العبد والذنب لأحد معنيين. Jadi inti daripada rahasia atau puncak daripada rahasia tobat itu ada 3. Yang pertama, an-nazru ilal janaya wal qadiyah. Jadi hendaklah Anda memperhatikan dan merenungkan dosa tersebut. Setelah Anda memikirkan dan merenungkan dosa tersebut, Anda akan mengetahui bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan saya berdosa. Jadi ada orang membunuh, ada orang berdosa. Ketika Anda duduk merenung dan berpikir, ini sekarang kan tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah. Kenapa Allah membiarkan saya melakukan dosa seperti ini? Semestinya kan kalau Allah menghendaki tidak ada yang berdosa. Tetapi terjadinya dosa, saya melakukan dosa, berarti itu kehendak Allah. Kenapa bisa demikian membiarkan Allah Subhanahu wa taala saya melakukan dosa? Itu kalau kita memikirkan dosa yang kita lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membiarkan hambanya berdosa dan membiarkan dosa itu dilakukan, itu punya 3 salah satu dari 2 makna. Yang pertama, ahadihima ay ya'rifa izzatahu fi qada'i wa birrihi fi sitri wa hilmihi fi imhadi raqibi wa qarmihi fi qabulil ma'azirati minhu wa fadlihi fi ma'rifati. Jadi yang pertama, supaya kita mengetahui izzihi fi qada'ihi, bahwa takdir Allah itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki dan menakdirkan kita melakukan dosa, di situ izzatullah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bagaimanapun seseorang tidak mau berdosa, kalau Allah menghendaki berdosa, berdosa. Itu. Dari takdir tersebut, setelah terjadi dosa, itu sebenarnya takdir. Qada. Setelah Anda memikirkan tadi, kenapa Allah membiarkan saya berdosa dan membiarkan ada dosa? Untuk mengetahui izzatahu fi qada'ihi, tentang kemuliaan kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam qada. Kalau Allah menakdirkan sesuatu, la radda li qada'ihi, tidak ada yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wa birrihi fi sitrihi, untuk mengetahui kebaikan Allah Subhanahu wa taala ketika menutupi dosa tersebut. Coba renungkan, kita semua ini mungkin begitu bangun dari tidur sudah 10 dosa masih di kasur. Begitu terbuka matanya, meraba, itu menghayal, memikirkan dosa orang lain, memikirkan ini, dengki apa dan sebagainya, itu baru terbuka mata. Dalam sehari berapa dosa, puluhan dosa yang kita lakukan. Semua itu Allah tutupi. Coba pikirkan, kemarin 2 hari yang lalu, dosa, semua orang punya dosa. Dan tahu masing-masing dosanya. Kenapa Allah tidak buka semua rahasia tersebut? Supaya Allah mengetahui birrahu fi sitrihi, Anda mengetahui kebaikan Allah dalam dosa yang Anda lakukan, Allah tidak membiarkannya. Itulah sebabnya Allah membiarkan hambanya berdosa.
takdirkan dan adanya dosa. Wa hilmahu fi imhali rakibihi. Juga kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dan membiarkan orang yang berdosa itu melakukan secara beransur-ansur. Itu. Ada orang berdosa, dia lakukan 1, 2, 3 selama 3 jam dia berdosa. Allah biarkan saja berdosa, melakukan dosa tersebut. Semestinya kalau kita menurut kali-kali manusia, begitu dia lakukan dosa 1, 2 langsung ditangkap. Kita kan manusia kalau seperti itu. Kadang ada orang melanggar, begitu melanggar langsung kita tangkap. Itu. Tapi Allah dia biarkan saja sampai terakhir dosanya. Selama 2 jam, 3 jam dia berdosa, dia biarkan saja. Itu rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Allah menghendaki ada orang berbuat dosa, Mas. Begitu dia lakukan dosa 1, 2, 3 dan pertengahan Allah jatuhkan sesuatu baginya biar dia mampu binasa dan sebagainya. Tapi ini tidak. Itu rasa kasih sayang Allah kepada hambanya, itu perlu kita ketahui. Wa karamihi fi kabuli al-ma'zirati minhu. Juga kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dalam menerima taubat atau iktisar tersebut. Hari ini kita berdosa, kita minta maaf, Allah terima. Besok berbuat dosa dengan serius bertobat, Allah juga terima. Jadi betapa patra yang lalu kita berbuat dosa bertobat, berbuat dosa bertobat, berbuat dosa bertobat, Allah terima. Semua itu. Coba kalau manusia, kita umpamanya dengan berteman atau ada orang melanggar, kita maafkan, besok melanggar lagi, sudah saya tidak ada maaf bagimu. Itu kenapa kamu sudah berulang-ulang? Pokoknya saya tidak maafkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Pokoknya begitu Anda bertobat, dimaafkan, meminta maaf dimaafkan. Itu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlihi fi ma'rifatihi. Juga keutamaan Allah dalam mengetahui dosa tersebut, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena rahmat dan fadli Allah, kita tidak bisa mengetahui sesuatu. Kemudian yang kedua, wasani liyuqima 'ala al-'abdi hujjat 'adlihi fayu'aqibuhu 'ala dhanbihi bihujjatihi. Yang kedua yaitu kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan seseorang berdosa dan membiarkan dosa tersebut, liyuqima 'alal 'abdi hujjata 'alaihi, untuk memberikan alasan kepada hamba tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti orang masuk surga karena rahmat, orang masuk neraka karena keadilan. Itu. Orang tidak masuk neraka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Anda melanggar, silakan melanggar. Dicatat semuanya. Tidak ada rahmat Allah, Anda masuk neraka kan adil. Itu. Karena adil, betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terus kita melakukan dosa, dosa itu yang pantas kita membuat masuk neraka. Itu karena keadilan. Itu namanya adil. Ya, Anda tidak ujian, itu adil, Anda tidak lulus. Itu keadilan namanya. Ya, Anda melanggar undang-undang, Anda dihukum. Itu menegakkan keadilan. Tetapi kalau Anda berbuat dosa terus tidak dihukum, itu namanya rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada orang masuk surga karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. واللطيفة الثانية أن يعلم أن طلب النصير الصادق سيئة لم تبق له حسنة بحال، لأنه يسير بين مشاهدة المنة وتطلب عيب النفس والعمل. Jadi ya'lam anna talabal basir sadiq,
sayyi'atahu. Jadi orang yang punya mata basira, yang punya mata hati, dan dia punya keimanan yang jujur, dia ingin melakukan dosa. La yubqi lahu hasanata bihalim. Ala kulli hal, itu tidak meninggalkan kebaikan. Jadi kebaikannya itu sia-sia. Itu selama dia orang yang beriman, terus punya basira, terus sadik. Beda dengan orang yang melanggar, tidak punya basira, dan orang awam. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu melanggar itu beda. Makanya di hari kiamat yang pertama disiksa adalah ulama. Tahu dan dia melanggar. Dia punya basira, sadik, tapi dia melanggar. Tidak ada kebaikannya. Hilang sama sekali. Orang awam melanggar masih karena tidak tahu. Itu. Mungkin karena tidak tahu, tidak ada ilmunya dia melanggar. Tetapi mahasiswa atau ulama, kalau dia melanggar, itu siksaannya berat sekali. Bahkan yang pertama disiksa di hari kiamat, ulama usu. Ulama yang menyalahgunakan ilmunya. Kenapa? Dia tahu dan dia lakukan. Dia tahu dan dia langgar. Li'annau yasiru baina musyahadatil minnah wa tatlubu aiwan nafsi wal amal. Masalahnya dengan basiranya musyahadatul minnah, dia menyaksikan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saat yang sama dia memenuhi hawa nafsunya. Jadi orang yang punya basirah, orang yang punya ilmu, dia di antara dua hal. Dia tahu bahwa ini tidak boleh. Di situ ada surga. Kemudian nafsunya mendesak dia untuk melakukan. Di situ ada neraka. Tetapi saat itu dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika melakukan dosa, semua kebaikannya hilang. Makanya ulama ini kalau dia jujur mengamalkan ilmunya, juga yang paling tinggi derajatnya adalah ulama. Bahkan yang bisa memberi syafaat hari kiamat itu ada 3. Nabi, ulama, dan syuhada. Jadi cukuplah kebanggaan al-ulama'u warasatul anbiya. Tidak ada yang bisa mewarisi Nabi kecuali ulama. Itu. واللطيفة الثالثة أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم. Jadi musyahadatul abdi al-hikm lam tad'u lahu istihsana hasana wala istiqbah sayyi'ah. Jadi hamba yang melakukan dosa itu dia menyaksikan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Lam tad'u lahu istihsana hasana. Itu dia tidak mendatangkan kebaikan atau keburukan. Li su'udihi min jami'il ma'ani ila ma'na hikam. Karena dia naik dari semua makna ke makna hikam, makna hikmah. Jadi jika seseorang mengetahui hikmah di balik semua ini, tidak perlu semua bentuk kebaikan atau keburukan itu dia tidak peduli seperti ini. Karena dari makna tobat, dari makna kebaikan, makna keburukan, itu dia naik menjadi hikmah. Dia berada di hikmah. Hikmah itu wadu syai' fi maudihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya hikmah. Jadi wa ma yu'til hikmah yu'til hikmata man yasha wa ma yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira.
Jadi musyahadatul hikam ini itu dia berada di puncak. Fataubatul ammati listikthari ta'ah fa innahu yad'u ila thalathati asya'. Jadi taubatnya orang awam istighsar at-taubah. Istighsar at-taubah. Jadi orang awam ini kalau bertobat dia memperbanyak kebaikan, ketaatan. Karena orang awam tidak bisa berpikir dan tidak bisa merenung, tidak ada ilmunya. Apa yang dia lakukan, berbuat baik saja. Orang awam kerjakan salah, berpuasa, haji dan sebagainya. Itu yang mereka tahu bahwasanya kebaikan itu membawa orang masuk surga. Keburukan membawa kepada neraka. Itu saja dia tahu orang awam. Jadi kalau dia bertobat, itu kerjakan banyak kebaikan. Itu untuk orang awam. Fa innahu yad'u ila thalathati asya'. Ila juhudi ni'mati satri wal imhal wa ru'yatil haqqi 'ala Allah ta'ala wal istighna'i alladhi huwa 'ainul jabarut wat tawassubi 'ala Allah ta'ala. Jadi ila juhudi ni'mati sit. Jadi tobatnya orang awam ini itu juhudi nikmati sitr. Itu mengingkari dan melupakan nikmati sitr. Itu tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau dosa itu ditutupi. Orang awam kan tidak tahu. Kalau dia berbuat dosa, dia tidak bisa memikirkan bahwasanya Allah menutupi dosanya. Itu. Tetapi dia hanya melakukan ketaatan, pokoknya berbuat kebaikan. Wal imhal bi ru'yatil haqqi Allah Subhanahu wa taala. Juga dia mengabaikan, dia tidak tahu itu ru'yatil haqqi Subhanahu wa taala. Bagaimana melihat Allah Subhanahu wa taala, karena orang awam tidak punya ilmu. Yang dia tahu berbuat baik itu bagus, mengantar ke surga. Berbuat jahat tidak bagus, mengantar kepada neraka. Itu saja yang dia tahu. Wa tawassub Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ada ganjaran, ada pahala. Orang awam seperti itu. Yang di benaknya ada kisah siksaan, ada pahala. Ada surga, ada neraka. Tidak lebih dari itu. Orang awam seperti itu. Beda dengan terpelajar atau ulama. Orang yang ada ilmunya, kadang dia tidak mencari pahala. Itu pahala tidak membawa orang masuk surga. Itu keburukan tidak menyebabkan orang masuk neraka. Jadi dia tidak mencari hal seperti itu. Tetapi bagaimana dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu taubatnya orang awam. Wa taubatul awsati min istiqlalil ma'siyah wa huwa 'ainul jara'ati wal mubarazah wa mahdut tazayyun bil himya wal istirsal lil qati'ah. Wa taubatul awsat min istiqlal al ma'siyah. Jadi ini orang awsat, kalangan menengah, itu tobatnya min istiqlal al-ma'siyah. Jadi watazayyun bil hamiyah wal istirsal bil qati'ah. Jadi dia tidak mencari yang namanya pahala atau dosa, tetapi
bentuk memutuskan silaturahmi, terus istiqlalul bima'siyah. Dia dalam melakukan dosa itu melibatkan dirinya dalam berdosa, bahwasanya dosa ini dia yang lakukan, dia bertobat, tetapi dia tidak melihat bahwasanya kalau semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betul, manusia yang berbuat atas pilihannya, tetapi pilihan tersebut untuk berbuat dosa kalau tidak ada muwafaqah dari Allah tidak mungkin terjadi. Itu sama dengan kebaikan. Anda mau salat, mau puasa, mau belajar, kalau tidak ada muwafaqah dari Allah, Anda tidak bisa belajar. Jadi semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan istiqlal. Makanya dalam hadis dikatakan, abdi anta turid wa ana urid, wa la yakunu fil kauni illa ma urid. Jadi wahai hambaku, kamu punya kehendak mau berbuat baik, mau berbuat jahat, yang muhim kamu punya kehendak. Anta turid wa ana urid, dan saya juga punya kehendak. Itu kehendak Allah mutlak, kehendak manusia muqayyad. Wa la yakunu fil kauni illa ma urid, dan tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali apa yang saya kehendaki. Kemudian wa taubatul khawas. Wa taubatul khawasi min tadyi'il waqt fa innahu yad'u ila darkin nakisa wa yudfi'u nural muraqabah wa yuqaddiru 'ayna as-suhbah. Wa la yatimu maqamut taubati illa bil intiha' ila at-taubah mimma duna al-haqq. Thumma ru'yatu tilka at-taubah, thumma at-taubah min ru'yati tilka al-illah. Jadi wa taubatul khawas min tadyi'il waqt, itu buang waktu. Khawas ini tobatnya karena dia tidak mempergunakan waktu sebaik mungkin. Itu tadyi'il waqt fa innahu yad'u ila darkin nakisa. Jadi dengan membuang waktu itu akan mengundang dia untuk mengetahui kekurangannya. Wa yutfi'u nural muraqabah. Kalau orang selalu menjaga waktu, ini waktu salat, ini waktu belajar, tetapi dia sia-siakan waktunya, itu tidak ada muraqabah. Orang kan kalau muraqabah setiap saat dia tidak belajar, Allah melihat saya mau ujian. Itu. Jadi ketika dia bermalas-malasan, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah tidak ada Tuhan kecuali Allah, butuh ilmu. Saya harus belajar, saya harus lulus dan sebagainya. Allah perintahkan untuk belajar. Utlubul ilma, semua itu perintah. Jadi begitu dia mengabaikan waktu, tidak ada muraqabah. Tidak ada muraqabah. Karena orang mengabaikan waktu, tidak mempergunakan waktu sebaik mungkin, itu akan menyebabkan tidak adanya muraqabah. Wa yukaddiru ainan nasih ainas suhbah, juga memperkeruh ainas suhbah, persahabatan ini, atau bersubah masyi umpamanya, atau bersama siapa yang dikehendaki, atau bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, suhbatullahi Subhanahu wa taala. Dengan membuang-buang waktu ini menyebabkan hubungan ini jadi kurang harmonis kalau kita buang-buang waktu. Sama umpamanya kalau Maulana setiap Jumat ada dars di 6 Oktober atau setiap Sabtu ada pertemuan. Kita selalu mengabaikan kesempatan ini dan jarang ke sana, itu akan memperkeruh hubungan kita dengan Maulana. Semakin sering ketemu, itu akan mempererat hubungan antara mursyid dengan murid. Kecuali mungkin kalau tidak hadir, kalau ada ujian dan sebagainya, itu i'tizar,
yang bisa diterima. Wala yatimmu maqamut taubah illa bil intihai ila taubah mimma dunal haqqi. Jadi taubat ini tidak sempurna kecuali mengakhiri taubat mimma dunal haqqi, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun Anda bertobat setelah melakukan dosa, itu tidak sempurna kalau Anda tidak bertobat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati Anda masih ada yang Anda agungkan. Di dalam hati Anda masih ada ketergantungan kepada makhluk, masih ada rasa takut kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka Anda tobat tidak sempurna. Jadi Anda bertobat ya karena ada mudir, itu tobat Anda tidak sempurna. Anda bertobat supaya dikatakan bertobat, tobat Anda tidak sempurna. Anda bertobat ya karena mungkin didesak atau tidak diberi hukuman dan sebagainya. Yang jelasnya masih ada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu harus ditinggalkan supaya taubat sempurna. Summa ru'yatu tilka taubah, summa at-taubah min ru'yati tilka taubah. Kemudian melihat taubat tersebut, yakni melihat taubat tersebut, kita bersandar bergantung kepada taubat. Ketika seseorang bertobat atau kita bertobat, kita mengatakan alhamdulillah saya bertobat. Itu. Kalau bukan karena usaha saya, kalau bukan karena saya bertobat, saya tidak bisa begini. Kalau bukan saya bertobat, saya tidak bisa diterima atau saya tidak bisa dimaafkan. Anda melihat ru'yah tobat ini, melihat dengan hawa nafsu, Anda harus bertobat dari ru'yah tersebut. Jadi Anda bertobat itu karena Anda yang mau. Anda bilang seperti itu, saya bertobat, kalau saya tidak bertobat, saya tidak diterima. Saya tidak bisa masuk ujian dan sebagainya. Anda melihat tobat Anda bergantung kepada tobat, tetapi tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda harus bertobat dari tobat tersebut. Itu. Jadi bertobat dari tobat artinya kita bergantung kepada tobat. Itu. Andai kata saya tidak meminta maaf, saya tidak diizinkan masuk ujian. Andai kata saya tidak bertobat, saya tidak dipenjara. Andai kata saya tidak bertobat, saya tidak bisa salat, puasa dan sebagainya, atau tidak bisa dalam keadaan seperti ini. Berarti Anda bergantung kepada tobat, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu butuh tobat dari tobat. Faman la taubata lahu la maqama lahu. Ini penting bahawa la taubatu la maqama lahu. Yang tidak ada taubatnya tidak punya makam. Karena ini kita mempelajari ada namanya maqamut taubah. Itu makam yang paling rendah lah, maqamut taubah. Jika Anda masuk di suatu tarekat umpamanya atau mengamalkan wirid, makam yang pertama lah maqamut taubah. Olehnya itu ketika Anda baca umpamanya al-asas, yang pertama Anda baca bertobat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Supaya Anda masuk dalam maqamut taubah. Yakni maqamut taubah, begitu Anda berbuat maksiat, Anda bertobat. Itu makam ini Anda selalu lakukan ketika Anda buat tobat. Anda merenungi dosa-dosa dan sebagainya. وسبب توبة الشيخ العارف بالله ذي النون المصري أنه قال وقد سئل عن أصل توبته خرجت مرة من مصر إلى بعض الطريق فنمت في الطريق وفتحت عيني وانتبهت فإذا بكمبرة عمياء سقطت من شجرة فانشقت الأرض فخرجت منها سكرجتان هو ما يشبه الإناء إحداهن من ذهب والأخرى من فضة في إحداهن سمسم وفي الأخرى ماء
فأكلت من هذا وشربت فأكلت من هذا. Saka wa fakaltu. فأكلت من هذا وشربت من هذا فقلت حسبي ولزمت الباب حتى قبلني. Jadi Al-Arif Billah Zinun Al-Misri min kibaril awliya. Ketika ditanya tentang tobatnya, jadi suatu saat dia berjalan dari Mesir menuju ke tempat lain. Di tengah jalan dia tertidur. Kemudian dia buka matanya, tiba-tiba ada jatuh dari atas, semacam geranak dan sebagainya. Jatuh ke bawah, tanah terbuka. Itu muncullah dua hal. Itu muncul ada ina, tempat yang satu berisi sim-sim, yang satu berisi air. Dia makan sim-sim, terus dia minum air. Setelah itu cukup sampai di sini, cukup ini. Falazimtul baba hatta kabilani. Jadi dengan meminum air tersebut, jadi dia bertobat. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falazimtul baba. Dia berada di pintu ila hadratillah Subhanahu wa taala. Al-auliya begitu, bukan pintu rumah, tetapi sebelum kita masuk hadra ilahiyah, kita sampai ke depan pintu. Pintu tidak dibuka. Falazimtul baba, saya senantiasa di depan pintu supaya semoga saya diterima kembali, diterima tobat saya. Itu bertobat dari peristiwa ini. Kenapa dia bertobat? Karena dia memakan itu tanpa mengetahui dari mana sumbernya, bagaimana dan sebagainya. Sehingga dia di depan pintu ilahiyah Subhanahu wa taala menyesal dan bertobat, sehingga tobatnya diterima. Kalau kita mungkin tidak bertobat dalam masalah seperti ini, itu kan rezeki. Kita makan saja. Tengah jalan ada mangga, tidak tahu siapa yang punya, jatuh, kita makan saja. Tapi bagi mereka itu tidak. Itu perlu semuanya diperjelas. Ini butuh taubat. أما عن ما يبنى على هذا المقام من أحوال فمن تاب توبة النصوح الصادق بصدق النية وشجن القلب أثمرت له محبة الله تعالى. Jadi ada makamat, setiap makam akan menghasilkan ahwal. Kita sudah jelaskan pada pertemuan beberapa yang lalu, kalau makam itu sabit. Ya, makam sabit la yataghayyar, wal ahwal yataghayyar. Jadi kalau makamu toba itu sabit, Anda selalu berada dalam toba. Beda dengan ahwal. Ahwal, keadaan yang datang kepada seseorang berupa ketenangan, nur, cahaya, ma'rifah, tetapi itu tidak sabit. Dia datang, dia pergi. Datang, pergi. Itu namanya ahwal. Sama halnya dengan manusia. Sifatnya itu kadang tidak menentu. Sehat, besok sakit. Dia kaya, terus dia miskin. Hari ini bergembira, besok bersedih. Itu silih berganti. Kemudian ahwal tobat ini, siapa yang bertobat dengan taubatan nasuha, dengan niat yang jujur, kemudian mengekang hati, memelihara hati, itu akan menghasilkan mahabbat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahabbah ini tingkatan yang tinggi. Jadi ada awam, terus ada zuhud, terus ada mahabbah, terus ada al-arif. Jadi makamul hubbu ini itu luar biasa. Makanya Sidi Maulana Nuruddin selalu mengajarkan adkhil min babil hub.
Jadi karena hubbu ini sangat penting. Orang kalau sudah mencintai itu tidak sabar. Anda kalau mencintai sesuatu, suka sesuatu, Anda selalu tidak sabar. Itu. Anda senang sekali makan coto, Anda pesan, terlambat, Anda gelisah. Karena Anda cinta. Mana kenapa sudah terlambat? Padahal 1 menit terlambat. Itu seperti menunggu 1 jam, 2 jam dan sebagainya. Itu bahasa cinta seperti itu. Orang kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sabar, selalu mau ketemu. Cinta kepada Nabi selalu mau ketemu. Cinta kepada seseorang selalu mau ketemu. Jadi tanpa mengenal tantangan dan rintangan. Wa hiya halatun yajiduha al-'abdu fi qalbihi taltufu al-'ibara tahmilahu tilka al-halatu 'ala at-ta'zim lillahi wa ithari ridha. Jadi mahabbah ini halatun yajiduha al-'abdu fi qalbihi talattufal ibara. Jadi cinta kalau sudah bersemi di dalam hati itu ada ungkapan-ungkapan halus di dalam. Anda kalau mencintai sesuatu, Anda punya perasaan, itu susah diungkapkan. Itu. Ada kelembutan, ada rahmat di dalam. Itu. Kalau Anda mencintai seseorang, suka kepada anak-anak, bagaimanapun nakalnya, Anda tidak akan marah. Itu. Anda membiarkan saja. Karena itu cinta. Itu. Ada kelembutan di dalam hati. Tetapi kalau Anda tidak suka seseorang, tidak suka sesuatu, belum melanggar, Anda sudah marah. Itu. Jadi cinta itu rahmat Allah yang diberikan kepada seseorang di dalam hati. Tahmilu tilkal hala ala ta'zim wa izari rida. Itu karena cinta ini dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat dia cinta Allah. Selama Anda mencintai seseorang, pasti selalu sebut namanya. Selama Anda mencintai seseorang, pasti Anda kagumi dan Anda agung-agungkan. Jika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, selalu disebut dan selalu diagung-agungkan dan dibesarkan. Wa qillatu sabri anhu wal ihtiyaj ilayhi wa 'adamul qarari min duni wa wujudul istinasi bidawami zikri lahu biqalbihi. Jadi qillatus sabri anhu itu tidak sahan bersabar. Jadi orang kalau sudah sampai marhalah cinta, Anda selalu tidak sabar. Jika Anda sudah selesai di sini, sudah selesai musim hijrah, urusan mau pulang ke Indonesia, sudah ada tiket dan sebagainya, Anda tidak tahan untuk ketemu orang tua. Itu. Karena yang namanya cinta itu selalu ingin cepat, itu tanpa memikirkan tantangan dan rintangan. Itu Al-maqam ats-tsani al-wara'. Qala ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Wal wara'u huwa tawakkin mustaqsan ala hazn atau tahallujin ala ta'zim. Jadi yang makam yang kedua adalah al-wara. Jadi tawakki mustaqsa ala hazr. Jadi sangat berhati-hati terhadap suatu masalah. Itu namanya wara. Atau takharuju ala ta'zim. Jadi dia tidak mengagungkan, berat rasanya mengagungkan sesuatu karena dia wara, itu penuh kehati-hatian. Dia mau makan sesuatu itu penuh ini halal atau tidak, ini boleh atau tidak. Dia wara. Juga demikian. Jadi
ada mungkin temannya atau gurunya atau siapa saja, dia tidak menggabungkan begitu karena dia wara. Wara itu untuk menghindari yang bahkan mungkin sampai-sampai yang halal itu ditinggalkan. Jadi salafus saleh pada masa generasi pertama 70% halal ditinggalkan karena takut terjebak dalam keharaman. Kalau sekarang 70% haram dilakukan, tinggal 30% yang halal. Siapa yang bisa melakukan 30% ini sekarang ini, hidupnya akan menjadi mustaqim. Itu karena kita hidup di zaman naqs, zaman kekurangan, zaman penuh musibah, penuh cobaan, butuh kesabaran. Orang dulu jadi 70% meninggalkan halal. Kalau dia tinggalkan 70% ini atau tidak meninggalkan 70% halal, hidupnya akan jadi goyah, tidak tenang. Itu karena dia qimah, puncak makam. Itu. Beda dengan kita sekarang ini, semakin jauh dari pohon, semakin menipis. Itu. Tapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup di dunia yang serba susah. Itu. Jadi kalau kita pikir diri masing-masing itu, jadi kebaikan tidak seimbang dengan keburukan yang kita lakukan. Jadi terlalu banyak keburukan, sedikit kebaikan. Tetapi jika kita mampu melakukan 30% kebaikan, hidup sudah tenang. Hidup sudah tenang, itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau Allah tidak merahmati kita, ya tidak, kalau keluar dari 100% mestinya dikasih siksaan dan sebagainya. Tetapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sabakat gadabahu. wa huwa akhiru maqamiz zuhdi lil amma wa awwalu maqamiz zuhdi lil murid. Jadi wara ini adalah makam zuhud. Jadi akhir makam zuhud lil amma. Wara awam kalau zuhud, apa puncak yang mau dicapai wara. Jadi wara itu meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Itu meninggalkan hal-hal supaya yang tidak penting. Itulah puncak makam orang awam. Itu kalau dia wara. Itu dia menghindari ini, tidak makan, tidak minum atau tidak melakukan sesuatu sebenarnya halal saja, tetapi jangan sampai dia gara-gara ini melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu akhir makam amma. Dan wara awal makam zuhdil muridin. Jadi murid ini kalau masuk makam zuhd, yang pertama adalah makam wara. Itu makam tingkatan pertama memasuki zuhud. Jadi tidak melakukan hal-hal yang syubhat atau hal-hal yang tidak seyogyanya dilakukan. Wa huwa ala thalathati darajat. Ad-darajat al-ula tajannubul qaba'ih bisawni an-nafs wa tawfirul hasanat wa siyanatul iman. Wa hadhihi as-sifatu ath-thalath fi ad-darajat al-ula hiya wara'ul murid. Nah, jadi yang pertama kategori wara ini tajannubul qaba'ih bisawni nafs. Jadi menghindari yang tidak baik untuk menjaga nafsu. Jadi nafsu ini selalu menyuruh kepada yang tidak baik. Inna nafsa la'amaratun bisu. Oleh karena itu menghindari yang tidak bagus supaya hati nafsu ini terpelihara, dia akan menjadi bersih. Itu bagian yang pertama dari wara.
Kemudian wa tawfirul hasanat, jadi menghindari yang tidak baik, melakukan banyak kebaikan. Jadi at-takhliyah wa at-takhalli wa tahalli. Wa siyanatul iman, untuk menjaga iman. Jadi iman ini sifatnya keluar masuk. Yu'minu, dia beriman di waktu pagi, dia kafir di waktu sore. Untuk menjaga iman tersebut ini butuh wara. Karena ketika Anda tidak wara, itu salah sedikit Anda melakukan pelanggaran. Olehnya itu iman tidak terjaga. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, la yazni zani wa huwa mu'minun wa la yasriku sarik wa huwa mu'minun. Ya, ketika orang mencuri itu tidak ada imannya, imannya keluar. Ketika seorang melakukan keburukan, saat itu imannya keluar. Untuk menjaga iman ini Anda harus wara. Wara ini supaya Anda tidak terjebak melakukan sesuatu. الدرجة الثانية حفظ الحدود عندما لا بأس به. Itu menjaga batasan inda ma la ba'sa bihi, pada hal-hal yang tidak ada masalah. Tetapi batasan perlu dijaga. Meskipun tidak ada masalah, tetapi perlu hati-hati. Boleh-boleh saja, tetapi wara itu untuk menghindari biar lebih aman. Ibqa'an 'ala as-siyanati wat taqwa, sumudan 'anid danaa'a wa takhallusan 'an iktihamil hudud. Jadi ibqa'an 'ala as-siyanati wat taqwa, untuk tetap memelihara iman dan tetap bertakwa. Jadi selamat dalam batas-batas itu perlu dijaga, meskipun tidak ada masalah, tetapi jangan sampai iman ini keluar lagi. Perlu menjaga, melestarikan iman supaya tidak keluar. Juga takwa. Takwa juga demikian. Anda berbuat kebaikan, Anda bertakwa. Anda keluar dari kebaikan, melanggar, Anda tidak bertakwa. Itu semua perlu penjagaan. Olehnya itu khairul amal aqalluha ini mendawama mengkal. Jadi biar sedikit, yang penting terus menerus. Apa yang bisa dipetik dari hadis ini? Khairul amali ini dawam wa inkalla, supaya iman tidak keluar, supaya takwa tidak keluar. Karena kapan dia keluar, itu kalau sudah masuk beda lagi. Mungkin tidak akan kembali seperti semula. Jadi kata Imam Al-Ghazali, hati kalau sudah ternodai, hati kan bersih. Kalau sudah ternodai, bagaimanapun Anda bertobat tidak akan seperti semula. Anda pergi ke toko, beli baju baru, kena noda cuci, tidak akan kembali seperti semula kebersihan baju tersebut. Karena sudah ternodai. Hati juga demikian. Hati ini bersih. Jika ada nokta yang mengenai hati tersebut, kegelapan, Anda bertobat, tidak sebersih seperti semula. الدرجة الثالثة التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت والتعلق بالتفرق وعارض يعارض حال الجمع. Jadi derajat yang ketiga dari wara ini adalah at-tawarru an kulli da'iyatin tad'u ila syatatil waqt. Itu jadi kita harus wara dari hal-hal apa saja yang mengajak, yang menyebabkan atau membawa kita untuk tidak mempergunakan waktu, untuk menyia-nyiakan waktu, untuk membuang-buang waktu. Karena ini sangat penting. Jadi wara ini membuang waktu itu menyebabkan kita hilang muraqabah.
membuang-buang waktu menyebabkan iman keluar. Itu, dan menyebabkan kita tidak bertakwa. Wa ta'alluq bitafarruq. Juga ini warat dari at-ta'alluq bitafarruq, tidak boleh bercerai-berai. Jadi dalam kaidah fikih dikatakan al-ittihadu aula minat tafrika minat tafarruq wa in kana ala khata. Jadi bersatu lebih baik daripada cerai-berai meskipun dalam kebenaran. Wa in kana ala khata, meskipun dalam kesalahan. Jadi al-ittihadu aula minat tafarruq wa in kana ala khata. Bersatu lebih baik daripada bercerai-berai meskipun dalam kesalahan. Yang namanya persatuan itu sangat penting. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu. Kalau kita bercerai-berai meskipun dalam kebenaran itu tidak bagus. Tetapi kalau kita bersatu itu lebih baik meskipun dalam kemaksiatan, dalam kesalahan. Karena pentingnya yang namanya bersatu, tidak boleh bercerai-berai. Itu bersatu kunci umat Islam, kunci utama umat Islam. Jadi kalau ada suatu kaum kelompok ketika terjadi perpecahan di dalamnya, itu akan menimbulkan malapetaka. Meskipun perpecahan tersebut semuanya benar, itu tidak boleh. Tetapi kalau ada orang bersatu, meskipun yang dia lakukan itu salah, itu lebih baik. Itu. Jadi persatuan mengalahkan keburukan yang dilakukan. Itu. Karena yang namanya bersatu itu adalah kuwah. Al-ittihadu quwwatun wa tafriqatu da'fa. Jadi bersatu kekuatan. Bercerai-berai itu itulah sebabnya musuh-musuh Islam, bagaimana umat Islam bercerai-berai. Jadi negara ini tidak akur dengan negara ini. Itu yang mereka lakukan supaya bercerai-berai. Raja'a Syekh Ibrahim bin Adham min Baitul Maqdis ila al-Basra fi radd Tamrah. Wa raja'a Abu Yazid wa huwa Tayfur bin Isa bin Shurushan al-Bustami min Bustam ila Hamazan. Jadi Syekh Ibrahim ibnu Adham raja min Baitul Maqdis ila al-Basra fi radd Tamrah. Jadi dari Baitul Maqdis di Palestina ke Basra. Itu dia kembali karena mungkin satu tamrah. Itu dia kasih kembali. Kenapa wara? Itu dia dari Mesir pulang ke Indonesia, sudah selesai kuliah. Pulang ke Indonesia, tiba-tiba di tasnya ada korma, tidak tahu siapa yang punya di situ. Dia kembali ke Mesir, beli tiket kembali ke Mesir. Itu wara. Itu sekarang masih mending ada pesawat. Orang dulu naik jalan kaki atau naik himar. Itu perjalanan 3 bulan. Mana panas atau dingin dan sebagainya. Hanya mengembalikan satu kurma saja. Tetapi dengan demikian mereka berada di puncak makamat. Itu makamat yang tinggi. Min kibari aulia. Kalau kita kan, wah itu halal seperti itu. Mungkin tidak ada masalah. Kemudian waraja Abu Yazid wa huwa Tayfur bin Isa bin Shurushan al-Bustami min Bustam ila Hamazan fi radd namlatin wajadaha fi Qurtum ishtarahu min man hunak wa qala gharabtuha an watniha. Qal gurbatuha an wataniha. Jadi Abu Yazid al-Busti itu kembali dari Hamzan. Itu di daerah Mawaranhal. Itu ketika dia membeli bunga, di dalamnya ada semut. Di dalamnya ada semut. Itu. Dia kembali untuk mengembalikan semut ini ke tempatnya karena gurbatuha an wataniha. Jadi semut ini tinggal di Mesir, dibawa ke Indonesia, dia garib di Indonesia dengan cuaca seperti ini.
Itu kasihan semutnya. Makanya dia kembali beli tiket untuk mengembalikan semut ini yang ada di kurma supaya kembali semutnya di Mesir. Karena gurbatuha an wataniha. Dia garib dari negaranya. Itu wara. Jadi menghormati semua makhluk itu rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, termasuk semut dan sebagainya. Juga tidak bisa sampai makamul gaus kalau tidak menjadi rahmatan lil alamin. Rahmatan li jami'i hal, termasuk semut tadi ini. Kalau kita mungkin ya tidak apa-apa, biarkan saja hidup di Indonesia atau dibuang saja atau bagaimana. Itu tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang. Ya, orang seperti ini tidak bisa mendapat gelar al-gaus kalau tidak bisa berlaku rahmat kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa bi khususi ma yabna ala maqamil wara'i min ahwal, faman ahkama maqamal wara'i bi sidqil qalbi wa shajnil qalbi athmar lahu al-hal al-wahbi wa huwa ash-shawq, wa ash-shawq indahum ihtiraqul ahsha wa talhabul akbat, wa inda ba'dihim irtiyahul qulubi bil wajhi wa mahabbatul liqa'i bil qurbi. Jadi siapa yang mengamalkan wara ini itu akan menghasilkan ahwal. Jadi setiap makamat itu ada ahwal. Ada ahwal. Jadi yang penting wara ini diamalkan dengan bagus, dengan bisidik niat, terus hati dijaga dan dipelihara betul-betul, itu akan menghasilkan asyauq. Jadi tadi ada mahabbah. Jadi mahabbah cinta, sekarang naik derajatnya ada syauq, ada rasa rindu. Jadi rasa rindu. Wa syauqu indahum ikhtiraqul ahsya, itu mengubarkan keberanian. Wa talahubil al-akbat, juga mengubarkan hati. Itu orang kalau rindu kepada sesuatu itu hatinya berkobar-kobar. Itu kalau sudah menginginkan sudah cinta kepada sesuatu, muncullah rasa rindu. Rasa rindu adalah rasa yang berkobar-kobar di dalam hati. Itu kalau di medan perang itu dia berani, tidak ada takutnya. Itu asyauq. Itu dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia berkobar hatinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bertemu dengan nabi, untuk bertemu dengan siapa saja. Wa inda ba'dihim irtiyahul qulub bil wajh wa mahabbatul liqa'i bil qulub. Jadi melegahkan hati itu. Kemudian senantiasa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berada di samping Allah Subhanahu wa taala, itu namanya asyauq. Karena kalau orang sudah cinta akan menimbulkan rasa rindu. Rasa rindu inilah yang selalu memotivasi dan mendorong untuk berada di samping kekasihnya. Itu berada di samping Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu dia tidak pernah luput dari zikir, tidak pernah luput dari murakabah, karena itu rasa rindu yang ada di dalam hatinya. Mungkin bisa dibaca satu lagi. Al-maqam ats-tsalits az-zuhd. Qala Allah Ta'ala baqiyatullahi khairul lakum
Fazuhdu huwa isqatul rukbati 'an syai' bil kulliyah. Jadi zuhud ini makam yang ketiga adalah zuhud, yaitu iskatu rakba'an syai'. Jadi meninggalkan kebencian kepada siapa saja, bil kulliyah secara total. Itu namanya zuhud. Jadi meninggalkan sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dibenci, itu secara total. Wa huwa lil 'ammati qurbatun wa lil muridi darurah wa lil khassati khasyah. Binisbatil amma itu kurba. Jadi zuhud itu orang awam itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk murid daruri. Jadi murid ini harus zuhud. Karena hakikat daripada zuhud itu adalah ini. Tarkus siwa, itu tarkus siwa, meninggalkan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya zuhud. Tidak boleh ada yang masuk ke dalam hati. Hati ini Baitullah, tidak ada yang pantas masuk di hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hakikat daripada zuhud. Makanya dunia hanya di tangan saja, tidak boleh masuk di dalam hati. Wa bil khassa khasyah. Jadi kelompok khawas itu yang namanya zuhud adalah khasyah. Wa huwa ala salasi darajat. Wa huwa ala thalathi darajat. Ad-darajatul ula az-zuhdu fi syubhati ba'da tarkil haram bil hazli min al ma'taba wal anfati min al manqasa wa karahati musyarakati al fusaq. Jadi yang pertama az-zuhdu fi syubha ba'da tarkil haram. Setelah meninggalkan haram, tidak boleh masuk ke yang syubhat. Syubhat ini yang tidak jelas. Itu. Jadi tinggalkan haram dan dijauhi sama sekali supaya tidak masuk ke yang namanya syubhat. Itu. Nah, ini boleh atau tidak boleh, selama Anda tidak tahu, tinggalkan. Itu. Bil hasri anil ma'tabah, itu dengan berhati-hati di pintu di perbatasan. Jadi ini haram, batasannya sampai di sini. Anda harus hati-hati, jangan mendekat. Itu. Jadi setelah Anda meninggalkan haram, ini haram, tidak boleh dimakan. Ini halal. Perbatasan antara haram dengan halal Anda harus menghindari, jauh dari batas tersebut. Hati-hati di batas, hati-hati di pintu. Karena kalau sudah mendekati pintu, Anda dikhawatirkan terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Wal afa minan nakis minal munkisa, juga terhadap godaan-godaan dari orang yang tidak jelas. Jadi ada orang selalu membisik-bisiki atau mencari-cari muka dan sebagainya. Itu perlu dihindari. Jadi Anda tidak melakukan haram, menghindari yang haram, syubhat, tetapi ada orang selalu meragu-ragukan. Kerjakan saja, ayo kita begini, tidak ada masalah. Itu Anda hindari hal-hal seperti ini. Wa karaha musyarakatil fusaq, juga tidak boleh berkongsi atau kerjasama dengan orang-orang fasik. Ad-darajatu tsaniyah az-zuhdu fil fudul wa ma zada 'ala al-mas'alati wal balagi min al-quti bi iktinami at-tafarrugi ila imarati al-waqt wa hasmi al-ja'shi wat-tahalli بحلية الأنبياء والأولياء والصديقين.
Terus yang kedua, zuhdu fil fudul. Jadi zuhud masalah hal-hal yang lebih. Jadi kita punya kita makan, porsi kita makan ya setiap makan satu piring. Di situ ada seperempat ayam, ada nasi, ada kuah dan sebagainya. Itu porsi makan. Lebih dari itu Anda harus zuhud. Jadi apa yang tidak butuhkan lebih dari kebutuhan Anda, itu Anda harus zuhud. Dalam kehidupan sehari-hari Anda menghabiskan per bulan 2000 pon. Sewa rumah, apa beli untuk kendaraan, transportasi dan sebagainya. Ala kulli hal Anda butuh 2000 per bulan. Anda harus zuhud lebih dari 2000. Karena itu fudul, lebih di luar dari kehajat Anda, di luar dari kebutuhan Anda. Zuhud dari hal-hal yang fudul. Karena dia umdah, bukan asasi. Jadi wa mazada ala mas'alati wal balag minal qut biktinami tafarruq ila imaratil waqt. Jadi wa ma zada ala mas'alah, lebih dari kebutuhan yang diinginkan, yang diminta, wal balag minal qut, juga itu makanan, wa biktinami at-tafarruq fi imaratil waqt, itu dengan cara at-tafarruq fi imaratil ard. Itu yang penting. Jadi bagaimana mengelola bumi ini, bagaimana mempergunakan waktu, itu. Jadi kita wara dari hal-hal yang sifatnya lebih, supaya kita bisa iktinamul waqt. Karena jika Anda makan lebih dari yang Anda butuhkan, Anda mengantuk, Anda tidak bisa berpikir. Itu Anda memakai lebih dari yang Anda butuhkan, Anda akan jadi sombong dan menyombongkan diri dan sebagainya. Jadi semua hal-hal yang fudul itu Anda perlu zuhud. Kecuali jika Anda sudah berada dalam masalah makam wahidiyah. Artinya Anda jika ada sesuatu yang lebih, Anda tidak terpukau, Anda tidak terbawa oleh yang lebih tersebut. Itu seperti membantu orang lain. Kalau ada yang perlu dibantu, itu tidak ada masalah. Tetapi jika Anda tidak aman dari kelebihan tersebut, hindari. Kecuali kalau dia merasa aman dari kelebihan tersebut, mungkin bisa membantu atau membangun masjid dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Kemudian at-tahalli bi hilyatil awliya wal anbiya wal awliya was sadiqin, itu berakhlak dengan akhlak para wali dan wali salihin. Terus ad-darajatus salisa ad-darajatus salisa az-zuhdu fi az-zuhd bi thalathati ashya' bi istihqari ma zahadat fi wa istiwa'il halati 'indak wa adh-dhahabi an shuhudil iktisabi naziran ala wadil haqa'iq. Terus yang ketiga az-zuhdu fi zuhud. Jadi zuhud dalam zuhud. Itu dengan cara apa? Bisalah satu asya, bistihkari mimma zahatta fihi. Jadi Anda zuhud, Anda harus memandang kecil hal tersebut. Anda zuhud punya banyak harta, tetapi Anda zuhud, artinya tidak berpoya-poya, tidak makan lebih dari kebutuhan, itu Anda zuhud. Zuhud dari dunia. Tetapi zuhud dari zuhud, Anda menganggap kecil hakir masalah ini, karena Anda tidak makan untuk zuhud, supaya tidak terjebak dalam haram atau menghindari yang haram dan sebagainya. Ini masalah Anda anggap sesuatu yang hakir, karena pada dasarnya semua yang kita lakukan
zuhud dan sebagainya, itu kita lakukan bukan karena keinginan sendiri. Tadi Anda zuhud kan karena tidak takut terhindar dari hal-hal yang haram. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zuhud dari zuhud berpindah bahwasanya semua itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menginginkan Anda zuhud. Itu. Seperti tadi taubat dari taubat. Jadi Allah yang menginginkan Anda zuhud, kalau bukan kehendak Allah itu tidak mungkin terjadi. Jadi zuhud yang pertama Anda anggap sebagai hakir. Itu. Kemudian zuhud yang kedua itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehendak saya. Saya ini hanya digerakkan saja dalam hati, itu Allah yang menggerakkan. Semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. أما الزهد في الحرام وهو فرض على كل مسلم، حكى أنه تحارب ملكان من ملوك اليمن في قديم الزمان، فغلب أحدهما صاحبه وقتله وشرد أصحابه وهيأ له السرير وزينت له دار الملك وتلقاه الناس ليدخله، فبينما هو ببعض السكك يقصد دار الملك إذا وقف له رجل ينسب إلى الخير فأنشده: تسمع من الأيام إن كنت حازما فإنك فيها بين ناه وأمير، وكم ملك قد ركم التراب فوق وحدي به بالأمس فوق المنابر. إذا كنت في الدنيا بصيرا فإنما بلاغك فيها مثل زاد المسافر. إذا أبقت الدنيا على المرد دينا فما فاته منها فليس بضائر. Jadi ada dua raja di Yaman. Jadi zuhud fil haram itu fardun ala kulli muslimin. Jadi zuhud pada haram itu wajib bagi semua orang umat Islam. Jadi dua raja di Yaman ini itu bersaing satu sama lain, sehingga yang satu membunuh yang lain. Itu karena yang namanya raja ya begitu, selalu mau siapa yang paling hebat, siapa yang top di antara salah satunya. Kemudian setelah yang satunya ini meninggal, diadakanlah acara. Diadakan acara, kemudian orang berdatangan di sana dan untuk merayakan. Jadi yang hidup ini dia bertindak seolah-olah melakukan suatu kebaikan terhadap raja yang meninggal ini. Namun di tengah jalan dia ditegur dari orang seseorang bahwasanya apa yang kamu lakukan ini adalah itu tidak benar. Itu tidak benar, laka hak. Jadi betul apa yang saya lakukan ini tidak benar. Dengan demikian mereka menyesal dan mengikuti apa yang disampaikan orang tersebut tadi. Kemudian dia memutuskan untuk pergi uzlah di gunung, dan akhirnya tidak akan kembali lagi, dan teman-temannya, para pengawalnya itu disuruh supaya tidak mengikutinya, itu tidak menyertainya. Itu karena dia zuhud. Dia kan raja, memiliki dunia ini. Raja dia memiliki apa saja dia miliki. Karena masalah rakus dia membunuh temannya. Itu sehingga dia bertobat dan memutuskan untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan timbul mahabbah setelah menyadari taubat dan nasuha. Dia tidak ingin kembali lagi menjadi raja dan sebagainya.
ingin menempuh kehidupan yang baru. فقال صدقت ونزل عن فرسه ورق الجبل وأقسم على أصحابه ألا يتبعه أحد فكان آخر العهد به رحمه الله تعالى. Jadi itu di akhirnya dia bertobat, dan seperti yang disampaikan tadi, dia zuhud. Ala kulli hal dia zuhud. Dia raja memiliki dunia tapi dia zuhud. Itu zuhud zaman dulu. Tetapi zuhud yang hakikatnya adalah hakikat daripada zuhud, dunia tidak masuk ke hati. Bukan masalah harta, bukan masalah apa saja, bukan masalah dunia. Jadi betapa banyak Imam Malik orang kaya, Abu Hanifah orang kaya, Ibnu Mubarak orang kaya. Juga kita punya Sidi Maulana Nuruddin, semuanya orang kaya. Sidi Abi Hasan Syadzili punya istana. Tapi zuhud artinya dunia tidak masuk ke dalam hati. Itu inti daripada zuhud. Silakan Anda makan tiap hari ayam, tidak ada masalah. Setiap hari makan coto, tapi sesuai dengan porsinya, tidak berlebih-lebihan. Tetapi jangan dunia masuk atau sampai ke hati. ويبنى على هذا المقام من الأحوال فمن أحكم مقام الزهد بصدق النية وشجن القلب أثمر له الحالة الوهبي حالة الهيبة الوهبية وهو خشوع النفس وخضوعها عند ظهور لاح الجلال والعظمة. Jadi siapa yang memantapkan wara ini dan mengamalkannya dengan tulus, dengan memelihara hatinya, itu akan menghasilkan khusyu'u an-nafs wa khudu'uha inda zuhuri lahi al-jalali wal-azamah. Jadi khusyu'un nafs, nafsu kan ini amarah bisu, selalu menyuruh kepada yang tidak bagus. Kemudian setelah naik ke maqamul mahabbah, naik derajatnya. Terus marhatul syauq, naik derajatnya. Sampai ke marhalatul wara, zuhud ini dia akan menjadi khusyuk. Nafsu kalau bisa khusyuk itu luar biasa. Coba bayangkan nafsu ini pekerjaan yang menyuruh berbuat jahat bisa khusyuk. Kalau sudah sampai masalah level khusyuk, Anda sudah aman. Itu Anda sudah aman. Karena nafsunya sudah khusyuk. Roh ini selalu menyuruh kebaikan. Nafsu selalu menyuruh kejahatan. Nafsu kalau sudah khusyuk itu sudah aman. Karena syaitan tidak akan masuk kepada seseorang kalau tidak melalui nafsu. Ketika nafsu ini bergelora dan kita ikuti, syaitan masuk. Tetapi ketika nafsu ini kita pelihara, apalagi kalau sudah mencapai level khusyuk, syaitan tidak berani mendekat, dia tidak punya kekuatan. Tidak bisa masuk kepada seseorang. Itu kalau kita mengamalkan yang namanya zuhud. Zuhud, karena zuhud ini meninggalkan sesuatu itu karena Allah walillahi. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan lebih banyak daripada apa yang ditinggalkan. Itulah imbalan daripada zuhud ini, mencapai nafsu yang khusyuk.